Operasi itu kegiatan kepolisian yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan sasaran tertentu, dan tujuan-tujuan dari operasi tersebut itu untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Mungkin lupa bawa helm atau hal-hal lain gitu ya. Kalau lupa bawa helm kayaknya itu kesengajaan. Kalau lupa bawa iya kan, kalau helm kan dipasang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda mitra RKS dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Yunisa bisa hadir kembali menemani Anda di channel kesayangan kita RKS TV. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk mengajak semuanya, baik keluarga, teman, kolega, untuk men-subscribe channel ini karena banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat yang bisa Anda lihat ya. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Kita hari ini sudah kehadiran tamu istimewa dari Polres Pekalongan. Anda sudah bisa lihat di samping kiri saya ada Bapak dan Ibu kepolisian dari Polres Pekalongan yang akan menemani kita hari ini di channel RKS TV. Langsung saja ya, kita kenalan satu persatu. Siapa tahu Anda mungkin nanti di jalan ketemu sama beliau-beliau, sudah tahu namanya gitu ya, lewat tayangan hari ini. Langsung saja kita sapa tamu kita dari Polres Pekalongan yang dekat dengan saya, ada Ibu Suwarti. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Yuni. Ibtu Suwarti. Betul sekali. Ibtu itu singkatan apa Bu? Inspektur 1. Inspektur 1. Jadi memang di kepolisian ini ada apa namanya ya, ada strukturnya ya Bu jenjang ya? kepangkatan. Ada kepangkatannya ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu, sedikit informasi juga. Orang seperti kami mungkin nggak tahu nih, itu apa nih, Ibda, Bribda gitu ya. Kalau yang baru, kan kita ada penerimaan Polri itu ada 3 ya. Ada Tamtama, terus Bintara, Sumber Sarjana, sama satu lagi Akpol. Nah, kalau yang Bintara nanti keluarnya dari pangkat Bribda, Bribtu, dan seterusnya. Kalau Tamtama dari Bribda, Bribtu, dan seterusnya. Dan kalau dari Sumber Sarjana itu langsung Perwira, Ibda. Terus kalau Akpol juga sama, nanti keluar juga udah langsung Ibda, Perwira. Keren banget ya Bu ya, luar biasa. Ini pasti mitra RKS juga yang di rumah yang punya cita-cita ingin jadi polisi, jadi sedikit tahu ya informasinya soal kepangkatan yang ada di jajaran kepolisian Republik Indonesia. Dan Ibtu Suwarti ini merupakan Kasih Humas Polres Pekalongan ya Bu ya? Betul sekali. Brand ambasadornya berarti. Yang suka cari muka. Yang corongnya suka... Polres Pekalongan berarti ya Bu ya? Bisa Hal-hal dibilang yang seperti itu. dengan kepolisian, dalam hal ini Polres Pekalongan, bagiannya Ibtu Suwarti yang ada di depan nih ya. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kasih Humas? Hampir 2 tahun ini aku udah di Humas Polres Pekalongan. 2 tahun ini? Masuk 2 tahun. Sebelumnya aku pendatang juga dari Polres Kendal. Oh, Polres Kendal. Mutasi ke sini gara-gara ngikutin suami. Waduh, kita penasaran juga suaminya siapa ya yang bisa menyedot Ibtu Suwarti sampai ke Polres Pekalongan ya. Nah, langsung dijawab nih ya pertanyaannya, karena sebelahnya Ibtu Suwarti merupakan suaminya beliau. Betul ya Pak Bagus ya? Partner in crime. Pagi ya Pak Bagus. Pak Bagus Prakoso, Ibda Bagus Prakoso, benar ya? Betul Bagus, sekali. ya? Iya. Ternyata suaminya ya. Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Tapi kalau di kantor kita pura-puranya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Iya. Habis itu kalau di rumah kok tadi kayak gitu sih gitu ya. Dibicarakan langsung ya di rumah ya. Pak Bagus ini merupakan Kaur Pintu Satlantas Polres Pekalongan bukan? Ya, Betul ya betul Pak sekali. ya? Iya. Boleh dijelaskan ini Pak, Kaur Pintu Satlantas Polres Pekalongan ya. Tugasnya apa, jobnya seperti apa Pak? Kalau secara umum ya, jadi kepala urusan administrasi, jadi secara internal ke dalam, seperti bagian administrasi, perencanaan dan lain sebagainya. Ya, jadi kami lebih banyak, kalau tugas pokoknya lebih banyak di kantor, tapi karena namanya judulnya Satuan Lintas, tetap kami juga terjun ke lapangan kalau ada kegiatan. Jadi indoor outdoor semuanya ya Pak sekali. ya, luar biasa ya. Sibuk-sibuk semua ini, bisa membagi waktu bersama Bu?
Curi-curi kesempatan ya. Ya gitulah. Tapi serunya mungkin punya pasangan satu profesi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu banyak mencari tahu karena kita sudah tahu sendiri seperti apa pekerjaannya, resikonya juga ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dicari, aku tahu dia di mana. Iya. Nggak bisa bergerak kayak Pak Bagus ya. Langsung diborgol nih. Nah, Mitra RKS, hari ini kita akan membahas terkait dengan Operasi Patuh Candi 2024. Waduh, kalau dengar kata operasi langsung, waduh, gimana gitu ya. Apalagi yang mungkin kelengkapan berkendaranya masih kurang gitu ya. Nanti kita akan bahas apa ini Operasi Patuh Candi 2024, sasarannya apa saja. Kita akan bahas, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, saya ke Ibu Suwarti dulu nih. Tujuan pelaksanaan operasi Patuh Candi 2024 ini apa, Bu? Tujuan operasi patuh ini kan berkaitan dengan lalu lintas nih. Itu tentunya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas untuk warga khususnya di Pekalongan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu untuk mengurangi jumlah pelanggaran karena kita lihat sendirilah orang lalu lalang itu masih banyak yang belum menggunakan helm. Itu salah satu tujuannya itu untuk mengurangi pelanggaran. Yang kedua mengurangi angka kecelakaan, terus mengurangi juga angka fatalitas akibat kecelakaan itu. Terus yang terakhir tambahin mungkin Pak. Ya, yang jelas tadi itu ya untuk meningkatkan kepatuhan, fatalitas. Yang ketiga, yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama di bidang lalu lintas. Ya, jadi tak tambahkan tadi ya, Mbak yang sampaikan kan operasi patuh ya. Operasi patuh tuh kalau orang dengar polisi operasi itu pasti kaget. Ya, padahal operasi itu belum tentu polisi berdiri di jalan razia. Jadi operasi sama razia itu hal yang berbeda. Operasi itu kegiatan kepolisian yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan sasaran tertentu, dan tujuan-tujuan dari operasi tersebut itu untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi di situ ada pembinaan, pencegahan, termasuk penegakan hukum itu sendiri. Ya, jadi bukan berarti polisi berdiri di jalan ya. Masih banyak yang beranggapan wah operasi polisi di jalan, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Jadi lebih kompleks, ada satgas-satgas yang mempunyai peran masing-masing seperti itu, Mbak. Oh gitu ya. Selama ini mungkin orang wah kalau ada operasi berjejer di jalan, wah operasi gitu ya. Padahal itu belum tentu, karena bedanya operasi dan razia itu kalau operasi itu ada jangka waktu tertentunya ya Pak. Bagus kayak ya. Kemarin kita dari Satgas Dikmas itu kita kegiatan di Ponpes ya, edukasi tertib berlalu lintas di pondok pesantren, termasuk di SMK tadi pagi kita laksanakan juga. Gitu ya. Kita sudah tahu ya perbedaannya. Nah, kapan ini waktunya Pak Bagus untuk operasi Patuh Candi 2024? Seperti tadi disampaikan Pak Bagus bahwa kalau operasi ini ada jangka waktunya gitu ya. Ada. Jadi sudah dimulai dari tanggal 15 Juli kemarin, hari Senin, berlangsung 14 hari sampai tanggal 28 Juli nanti. Ini masuk hari yang ke-8 ya? Iya, betul. Hari ke-8 ya. Oke. Ya, berarti masih punya beberapa waktu lagi gitu ya Pak ya. Nah, target dan sasarannya Bu Suwarti? Target dari operasi patuh ini sendiri yaitu semua pelanggaran. Semua pelanggaran? Ya, ada yang tidak menggunakan helm itu kasat mata sekali. Terus berboncengan lebih dari 3, terus lebih dari 2. Lebih dari 2 Maksudnya bonceng 3 bonceng 3 ya? Cenglu ya Pak ya? Iya, cenglu. Terus menggunakan HP itu juga salah satu sasaran. Terus dalam mengkonsumsi alkohol. Terus apalagi Pak Bagus? Termasuk sabuk keselamatan, safety belt, dan yang paling banyak juga di seputaran Kajen ini salah satunya melawan arus lalu lintas dan pengendara di bawah umur. Iya. Ini Yuda dan kawan-kawan ini ya. Gitu ya Pak ya. Termasuk knalpot brong nggak Pak? Iya, termasuk knalpot yang tidak sesuai standar ya. Jadi kita penyebutannya knalpot tidak sesuai standar dan spesifikasi teknis. Ya, kalau orang umum ya itu ya knalpot. Bilangnya knalpot brong ya, ya. Kita lebih kenalnya itu. Jadi yang tidak sesuai keluaran pabrik ya, cara gampangnya seperti itu sebenarnya. Di luar standar berarti ya Pak? Iya, tidak standar. Paling banyak ditemui itu berarti Pak? Kalau pelanggaran terbanyak
sampai saat ini tidak memakai helm. Tidak memakai helm? Iya. Waduh. Kira-kira didominasi perempuan apa laki-laki? Biasanya cowok sih ya, itu banyak kan yang masih di bawah umur juga, itu banyak yang belum sadar keselamatan berlalu lintas. Banyak kan cowok ya Bu ya. Ini depan-depan saya tuh kalau Cowok semua. Iya nih, kalau naik motor tuh katanya nggak mau pakai helm takut nanti rambutnya rusak gitu. Padahal helm itu untuk melindungi diri kita sendiri Iya, ya Bapak betul Ibu ya, sekali, bukan untuk menghindari dari operasi lalu lintas. Betul sama sekali, polisi. iya. Nah kira-kira berapa personil Pak Bagus yang diterjunkan dalam operasi ini Pak? Kalau secara surat Sprint? perintah sprint itu yang terlibat 53 personil. Nah, namun dalam pelaksanaannya seluruh anggota Polres Pekalongan juga melaksanakan imbangan atas kegiatan tersebut. Oke, dan tadi kan disampaikan juga bahwa salah satu tujuan dari operasi Patu Candi ini untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Polri gitu ya. Nah, mungkin ada inovasikah dalam metode operasi Patu Candi 2024 ini Pak yang dilaksanakan dari kepolisian? Kalau inovasi itu bukasi yang lebih. Metode yang dilakukan udah jalan sampai saat ini, itu kita ada penegakan etle, itu baik statis maupun mobile. Jadi itu untuk mengurangi interaksi antara petugas dan pelanggar di lapangan. Terus juga sosialisasi. Kemarin kita juga habis melaksanakan di Car Free Day. Kalau kemarin lihat kita ada kegiatan di Car Free Day, sosialisasi secara pendekatan dengan warga, malah lebih masuknya ke situ ya, mengenanya di situ. Inovasinya sementara itu yang ya. Berarti menggunakan teknologi canggih saat ini ya. Kalau orang bilang itu apa tuh namanya ya? Tilang Jepret manual. Ya. Kaptur ya, kaptur. Kayak kita lagi dipoto tuh gitu ya. Di sini ada 2 titik ya, yang ini statis. Ada di Tugu 0 sama di Kedung Muni. Terus kalau yang mobile kita petugas itu dilengkapi kamera hand to hand. Jadi handheld. Jadi yang nantinya terintegrasi. Ke etle itu. Berarti yang bawah tuh petugasnya Pak? Petugas ya. Mungkin biasanya diletakkan di mana Pak? Biar kita tahu. Ya. Ya, jaga-jaga gitu ya. Emang perangkatnya tetap berupa HP, namun sistemnya terintegrasi dengan etle itu sendiri. Jadi nggak semua HP petugas yang bisa capture pelanggaran di jalan. Tapi berarti nggak kelihatan ya Pak petugasnya itu ya? Kelihatan kan mereka patroli kan bisa. Oh gitu. Iya. Maksudnya kalau nggak berarti diam-diam ngumpet enggak. Oh gitu ya. Kelihatan. Iya. Kalau gitu kan kita bisa gaya dulu ya. Ya jadi mungkin itu ya, kadang banyak yang berpikir, polisi pengaturan mainan HP, padahal enggak ya. Bagian dari itu memang. Tugas ya Pak ya. Salah satu upaya penegakan hukum. Iya. Dengan menggunakan etle mobile. Etle mobile. Berarti ada etle mobile, ada etle yang statis di ya. 2 titik itu Iya, ya. betul. Kemudian ada konvensional juga Pak ya. Itu kalau memang langkah terakhir memerlukan itu tipe ini kecelakaan fatalitas tinggi yang tidak bisa terhandle oleh kamera etle ya, berarti kita terapkan pakai tilang tersebut. Tilang konvensional iya. itu ya Pak ya. Karena kan kita sebenarnya tidak ada istilah tilang manual, tilang ini, semuanya sama, tilang itu bukti pelanggaran kan. Ya jadi memang dia melanggar, terus sistemnya aja yang berbeda, ada yang menggunakan elektronik, manual itu mungkin yang ditulis tangan lah ibaratnya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada tilang manual, itu tidak ada. Nyebutnya aja biar lebih gampang. Gitu ya, lebih familiarnya itu iya, ya. Iya. Tapi biasanya sebuah teknologi pasti ada plus minusnya, ada kelebihan kekurangannya ya Ibu Bapak ya. Misalnya kayak etle yang statis itu. Bahkan kemarin ada sempat kayak semacam heboh di media sosial untuk mengakali ini orang-orang yang agak curang ini ya. Memasang plat kendaraannya dengan yang palsu gitu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Jadi untuk menyikapi hal itu kan, kalau etle itu tidak langsung kena denda, kena tilang. Jadi ada prosedurnya itu konfirmasi. Nah, jadi
orang yang mendapat surat itu harus konfirmasi ke Polres, ya tujuannya itu apakah kendaraannya sudah beralih tangan atau saat itu dipegangkan orang lain, ya. Jadi ketahuan di situ. Kalau sudah beralih tangan, otomatis dari sistem nanti dilakukan blokir terhadap motor tersebut. Nah, jadi yang tadinya memiliki istilahnya ya sudah lepas dari itu, cuma nanti ada blokir, nanti proses balik nama seperti itu. Karena kan masih banyak di Indonesia ini jual mobil tapi tidak balik nama kan seperti itu. Jadi karena etle itu diketahuinya dari identitas motor, ya otomatis yang tersurat sesuai alamat yang ada di STNK. Nah, jadi maka dari itu ya perlunya konfirmasi itu, Mbak. Ya. Orangnya datang ke Polres, kalau memang iya itu saya, ya berarti dilanjutkan proses itu tilangnya. Tapi kalau memang terkonfirmasi sudah beralih tangan atau hal lain, atau karena diambil orang, ya bisa ketahuan di situ. Ketahuan. Iya, gitu. Sebenarnya lebih efektif mana Pak Bagus dari beberapa metode ini? Kalau lebih efektif, ini saling melengkapi kalau menurut Plus minus saya. ya, Pak, ya? Iya, saling melengkapi karena kalau semuanya tilang elektronik, nanti ada kelemahan kayak knalpot tidak standar, tidak bisa itu dari ya. iya. Jadi emang kita bisa melihatnya, oh itu tidak standar seperti itu. Termasuk kalau ngebut kan belum juga dalam etle. Ya. Iya. Harus petugas sendiri ya Pak ya. Kalau itu hanya diam gitu ya. Nggak bisa gerak soalnya statis di situ aja ya. Gitu. Nah, ada area tertentu nggak sih Bu yang menjadi fokus utama dari operasi ini, Bu? Fokus Kalau di utama Pekalongan. seluruh wilayah hukum Polres Pekalongan dari Kajen sampai ke Paninggaran Kandang Serang juga. Semuanya Bu ya. Jadi mitra RKS kalau mau pergi kemana-mana harus melengkapi surat-surat berkendaranya. Itu kenapa sering orang mau lewat Kajen itu kok tanya, Di Kajen ada ini enggak, operasi enggak? Sebenarnya polisi tuh nggak cari-cari. Kalau kita lengkap, motor ada spionnya, terus ada SIM STNK, plat nomor juga sesuai, knalpot standar, pakai helm, lewat aja. Polisi juga nggak cari-cari. Iya ya Bu ya. Tapi ada polisi di jalan aja wes deg-degan ternyata. Berarti dia bermasalah Bu. Jenengan lo yang bilang. Kalau nggak deg-degan mah, kalau nggak bermasalah biasa aja gitu ya. Kalau deg-degan berarti ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya. Mungkin lupa bawa helm atau hal-hal lain gitu ya. Kalau lupa bawa helm kayaknya itu kesengajaan. Kalau lupa bawa iya kan, kalau helm kan dipasang. Iya. Kalau Tapi tadi banyak mendominasi kata Pak Bagus ya Pak. Iya, itu paling banyak. mungkin itu karena kesadarannya kurang ya. Ya, soalnya- Kalau lupa bawa helm kayaknya, kalau lupa bawa dompet yang isinya STNK dan SIM mungkin. Mungkin ya. Lupa Gitu ya. pasang knalpot, aduh. Soalnya di Sengaja itu ya. di tempat kita ini kan nggak pakai helm tuh pasti alasannya ada aja ya. Contohnya Pak, yang Nah. paling lucu mungkin. Ya, Situ. cuma ke situ. Cuma ke situ. Cuma ke situ, tapi kalau disuruh ambil helm nanti 2 jam baru nyampe lagi. Iya. Beli mungkin Pak. Iya. Cuma ke situ terus ya paling deket seputar itulah nggih, masih kebanyakan belum tahu ya, padahal kita keluar dari jalan raya 10 meter kita nggak tahu apa yang Iya, terjadi 10 meter ke depan. Ya, tapi masih banyak yang menganggap biasa. Pele ya, Pak, ya? Iya, nanti ya itu kayak yang disampaikan tadi, takut rambutnya rusak. Iya. Gitu. Langsung nih, ada yang ngerasa ya. Ini langsung iya. Gitu ya. Suka menyepelekan gitu ya. Padahal itu kembali lagi manfaatnya untuk mereka sendiri ya Pak Iya, ya. Kalau betul. kecelakaan ya mungkin bukan polisi. Iya, paling tidak itu dia sama melindungi. keluarganya. Dia sama keluarganya betul. Masa depannya juga pastinya Bu. Betul sekali. Sejauh ini koordinasi dengan sektor lain seperti apa Bu dan instansi lain? Kita sudah berjalan dengan dinas apa yang melaksanakan kegiatan bareng di depan Samsat itu. Ya, Itu dari jadi Bapenda. dengan Bapen. Samsat lah, dari Samsat. Samsat termasuk Dinas Perhubungan ya sudah berjalan, termasuk kan kalau operasi patuh juga sosialisasi kepatuhan pajak. Oh, Jadi iya kita menggandeng dari pihak UPPD ya, Samsat ya. Termasuk kalau Dinas Perhubungan itu kita laksanakan ram cek rutin itu ke bis-bis pariwisata, kita cek kelayakan bis tersebut. Ya, sudah berjalan juga. Berarti
dengan Dishub dan juga dengan Samsat karena ada keterkaitan ya Pak? Iya, Bagus, betul sekali. seperti itu. Nah, tantangan sejauh ini seperti apa Bapak Ibu? Karena berhubungan langsung dengan banyak sekali orang ya yang berbeda karakter, beda pemikiran juga ya Bapak Ibu ya. Apa Pak Bagus dan Bu? Yang bertugas di lapangan langsung. Ya, langsung ya. Indoor outdoor. Kalau tantangannya ya itu kita tentunya ketemu orang itu dengan karakter yang banyak karakter ya, terutama di wilayah Pekalongan itu kadang pelanggaran itu dianggap sesuatu yang lumrah. Biasa. Ya mungkin bagi sebagian yang masih hobi melanggar ya. Kayak kita contohnya di pertigaan Sedayu di Wonopringgo itu kan lampu merah harusnya lurus mengikuti lampu. Tapi justru ketika ada yang tertib mengikuti lampu, mereka di klakson-klakson, disorak-sorak, weh jalan weh, kan seperti itu. Malah aneh ya Pak? Malah mereka yang tertib itu kayak terlihat aneh. Padahal harusnya benar, soalnya terjelas jelas di situ lurus ikuti lampu, ada petunjuknya. Seperti itu. Ya paling kalau orangnya ngeyel lah ya Pak, Nah, termasuk dibilangin malah yang banyak juga itu melawan arus ya. Ya itu mirip-mirip paling ke gang situ, padahal jauh ada 50 meter, 100 meter itu kan kita yang melawan arus hati-hati, tapi kan yang jalur semestinya kan nggak terjamin mereka fokus atau konsentrasi. Jadi berapapun melanggar melawan arus itu sebenarnya sangat berbahaya. Iya, saya juga sering menjumpai nih Pak, kalau ada Menjumpai apa pelaku? jangan dong Bu, aman saya Bu. Kalau itu Bu, kalau biasanya ada operasi terus tiba-tiba mungkin orang yang kaget gitu ya, langsung bermanuver gitu aja, yang belakang kan jadi kaget gitu ya, itu malah menjadi penyebab kecelakaan yang beruntun kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu malah apa ya, tidak harus dilakukan, soalnya kalau kita lengkap, polisi juga aman-aman aja kok, nggak cari-cari yang masih ada di kalangan masyarakat kan polisi cari-cari. Tapi kalau emang kelihatan nggak pakai helm ya itu pelanggaran. Biasanya yang melanggar itu dia yang putar balik pasti ada sesuatu, dan itu malah justru membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun pengguna jalan lain. Jadi stop lakukan itu. Ya. Tadi kan dijelaskan juga Pak Bagus ada upaya preventif ya, pencegahan dan juga represif ya Pak ya. Itu porsinya gimana Pak? Jadi untuk operasi patuh ya itu kita lebih mengedepankan kegiatan preventif itu 60%, 40% itu baru penegakan hukum. Ya, jadi kita kegiatan pun mengedepankan kegiatan humanis itu berupa teguran. Jadi kita kalau ada pengendara tidak memakai helm, kita kedepankan teguran itu sendiri, tidak langsung kita lakukan penindakan seperti dulu, kecuali ada hal-hal yang lain emang dia diharuskan untuk adanya penegakan hukum itu sendiri. Jadi polisi ini humanis sekali ya Pak Bagus dan Bu. Jadi udah nggak keren kayak dulu lah istilahnya. Malah jadi sahabat ya, sahabat betul Polri. Nah, sejauh ini berarti hari ke-8. Ada perbedaan nggak Pak? Apakah penurunan? Apakah peningkatan? Untuk pelanggaran sendiri tentunya ada peningkatan karena adanya kegiatan kita yang lebih banyak itu. Padahal kalau kita mungkin sehari-hari itu pelanggaran banyak sekali karena banyak yang nggak ketahuan, jadi kita nggak masuk datanya kan seperti itu. Iya. Oke, nah langkah ke depan setelah operasi ini selesai apa Bapak Ibu yang dilakukan dari kepolisian? Langkah ke depan setelah operasi ini selesai, dari Polres Pekalongan tidak henti-hentinya selalu memberikan ajakan untuk kepatuhan berlalu lintas, baik itu mendatangi sekolah-sekolahan atau kegiatan seperti Car Free Day. Terus penindakan melalui e-trade juga terus berjalan, itu semata-mata untuk menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Luar biasa. Terakhir nih Bapak Ibu, pesan dan harapan untuk mitra RKS dimanapun berada yang sedang menyaksikan channel kita hari ini. Monggo dari Bu Suwarti dulu. Kalau sesuai jargon kita, sayangi nyawa kamu kalau kamu sayang aku. I love you Bu. Itu
yang ini bisa disampaikan ke pacarnya, mungkin anak-anak muda itu kan masih jiwa mudanya bergelora, aduh ngapain pakai helm ya. Itu kalau sayang sama kamu, sampaikan ke teman atau pacar, kalau kamu sayang nyawa kamu, kalau kamu sayang sama aku, sayangi nyawa kamu. Itu harusnya sangat bermakna karena sangat penting untuk menjaga keselamatan di jalan. Iya. Ada tambahan Pak Bagus? Oh, Pak Bagus. Kalau saya agak serius boleh. Oh, boleh Kak. Kan kita serius sih ya. Serius terus. Kalau di rumah serius juga ya Bu ya? Kalau dia lebih ini sesuai nggak bisa nyeleneh. Biasanya gitu ya, ada serius ada yang humoris. Mangga Pak Bagus. Ya, jadi Serius nih, serius. Kalau saya sendiri sih ini ya masih saat ini tuh miris kalau lihat anak-anak di bawah umur itu udah naik sepeda motor. Oh iya. Ya, soalnya anak-anak itu naik sepeda motor itu belum bisa menjaga emosi, ya, masih labil. Etika berlalu lintasnya itu masih sangat-sangat kurang, termasuk pengetahuan. Padahal kalau kita di jalan raya itu kan sesuatu marah bahaya itu banyak sekali lah, di titik sini mereka mengedepankan emosi kan seperti itu. Kalau tidak tahu kapan harus mengurangi kecepatan, yang penting tancap gas. Padahal itu ya kalau kita katakan setahun itu ada kecelakaan pesawat pasti heboh satu kali itu ya, padahal kita sehari-hari itu ada terus kecelakaan di darat, tapi kita nggak menyadari itu. Ya. Sama di Pekalongan pun cukup banyak juga korbannya pelajar. Jadi padahal pelajaran ini kan tentunya harapan kita di masa yang akan datang, kuncinya ada pada orang tua tersebut ya. Tidak semata-mata itu kesalahan anak itu sendiri, orang tua nggak bisa lepas, tentunya itu menjadi tanggung jawab dari mereka. Jadi pesan kami ya masih Kepada para orang tua, jangan biarkan anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. berarti kesannya masih sama ya, sayangi anak Anda. Ya. Kayak keluarga kita ya Pak ya. Kita percuma naik motor cepat, tapi kalau tidak selamatkan seperti itu. Iya, nanti malah beda alam. Bahaya ya. Seperti itu ya Pak Bagus ya. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan operasi Patuh Candi 2024 ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Dan mitra RKS, itu dia pertanyaan terakhir kita di kesempatan hari ini bersama Bapak Ibu dari Kepolisian Polres Pekalongan. Jadilah polisi untuk diri kita sendiri. Jangan nunggu ada operasi atau razia dari kepolisian baru kita sadar berlalu lintas, tapi mulai terapkan dari sedini mungkin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari kepolisian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan, sehingga tercipta kesadaran berlalu lintas, sehingga muncul tertib berlalu lintas. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Saya Yuni Sarana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.